Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat petang pemirsa TVRI Sumatera Selatan. Apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat, tetap semangat menjalankan aktivitas sehari-hari. Senang sekali hari ini saya Nada Nasyaya kembali hadir menjumpai Anda di Suara Sriwijaya. Suara Sriwijaya hari ini spesial pemirsa karena kita bersama dengan Ikatan Masyarakat Sumatera Selatan. Kita akan membahas pemimpin Sumsel masa depan karena kita tahu di bulan November nanti kita akan melaksanakan pilkada serentak. Kita mau dibawa kemana nih oleh para pemimpin Sumsel untuk Sumatera Selatan 5 tahun ke depan. Hal inilah yang akan kita bahas dalam Suara Sriwijaya kita sore hari ini bersama dengan Ketua Ikatan Masyarakat Sumatera Selatan IMA periode 2024-2027 ada Bapak M. Nur Marzuki. Pak Nur, apa kabar Pak? Alhamdulillah. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah ke TVRI Sumatera Selatan Pak. Dan kami mau mengucapkan dulu nih, Pak Nur baru saja terpilih tanggal 7 Juli kemarin Pak ya? Betul. 7 Juli kemarin sebagai Ketua IMA Sumatera Selatan. Ini menarik sih organisasi ini bahwa nanti cerita Pak, ini visi misinya apa sih ya? Tapi kemarin katanya pelantikan langsung dihadiri juga oleh PJ Gubernur Sumatera Selatan betul Pak ya, bersama dengan tokoh-tokoh Sumsel lainnya gitu. Nah sebenarnya ini organisasi apa sih Pak? Terus visi dan misi dari organisasi ini apa ini Pak? Terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat petang warga Sumatera Selatan yang saya cintai. Saya datang ke Sumsel untuk sedikit membawa oleh-oleh tentang IMA Sumsel. Jadi betul ada suatu wadah yang sudah didirikan cukup lama yang namanya IMA Sumsel. Jadi wadah ini adalah suatu organisasi sosial yang menghimpun seluruh kekuatan-kekuatan orang Sumatera Selatan yang ada di Jakarta. Karena kita tahu bahwa di Jakarta sangat banyak sekali orang-orang Sumsel yang pernah menjabat dalam jabatan pemerintah maupun di militer. Yang ini tentu kami lihat masih punya potensi yang sangat kuat. Jadi kami akan himpun, nanti menjadi satu kekuatan yang akan mendorong, mengawal pembangunan khususnya di Sumatera Selatan dan Indonesia khususnya. Dan IMA Sumsel sudah punya visi. Visinya adalah mendukung kesejahteraan dan kemajuan masyarakat dan Provinsi Sumatera Selatan. Jadi tagline kita adalah sejahtera rakyatnya, maju provinsinya. Dengan untuk menjabarkan visi tentu kita punya misi, ada 3 misi. Yang pertama kita adalah memfasilitasi tentang warga Sumsel yang ada di ibu kota dalam berbagai aspek, baik suka maupun duka. Jadi mungkin mereka mau cari informasi sekolah, tempat bekerja, atau tempat pemukiman yang pendatang baru yang ke Jakarta, kita fasilitasi untuk memberikan arahan yang lebih tepat, mungkin mau sekolah begitu. Kemudian yang kedua adalah kita menghimpun pokok-pokok pikiran dari warga Sumsel karena banyak sekali tokoh-tokoh kita yang pintar, yang sangat potensial. Jadi kita jadikan satu kekuatan dan kita akan salurkan secara profesional. Jangan sampai nanti pikiran-pikiran ini hanya dituang dalam WA seolah-olah menjadi parlemen jalanan. Atau bisa-bisa dibilang kalau kita sedikit mengkritisi pemerintah seolah-olah kita barisan sakit hati. Nah, kita tidak mau ini. Jadi kita akan himpun kekuatan ini, kita tabulasi, nanti kita akan konsepkan, kita akan sampaikan redaksi secara baik, dan kita sampaikan pemikiran-pemikiran ini kepada pemerintah provinsi maupun kepada pemerintah pusat. Gitu. Artinya kan karena temanya ini juga adalah pemimpin Sumsel untuk masa depan gitu ya. Tentunya nih Pak ya, dari IMA sendiri pasti sudah melakukan pemetaan Pak ya. Apa saja sih PR-PR besar bagi pemimpin Sumatera Selatan ke depannya gitu ya, problematika-problematika. Saya penasaran nih, kita bahas dari sektor pemerintahan dulu nih Pak. Setuju Pak ya? Pak, isu yang berkembang nih sektor pemerintah tuh kabarnya kemarin rencananya ingin terpusat di Jakabaring, gitu ya Pak ya. Nah kalau dari IMA sendiri melihat gimana nih Pak? Kayaknya sih apa memang tidak terblow up di media atau memang mandek nih terpusatnya ini gimana nih kalau menurut IMA nih Pak? Ya, saya kira mungkin Sumsel ini harus ada satu roadmap cetak biru pembangunan Sumsel 3 tahun ke depan supaya tidak terjadi setiap gubernur yang terpilih dia akan melakukan pembangunan ya sesuai seleranya aja. Sehingga ini tidak bisa dirasakan secara maksimal oleh rakyat. Nah, di sini salah satunya yang belum terlaksana adalah sejak tahun 88 dan 98 terakhir itu sudah ada rencana pemindahan pusat pemerintahan ke Berang Sudah lama Ulu, ya Pak ya? yang kita kenal dengan Jakabaring. Itu sudah dirintis oleh sejak
gubernurnya Bapak Ramli Hasan Basri, yaitu pada waktu itu saya kebetulan waktu itu bertugas di Sumatera Selatan, kita melakukan reklamasi Sungai Musi. Jadi pasir Sungai Musi itu diangkat, disedot, dilimpahkan kepada rawa-rawa yang ada di Jakabaring sana, sehingga pada tahun 98 itu kita menghasilkan perluasan kota Palembang, yaitu 540 hektar. Oke. Menjadi kawasan siap bangun. Nah, disitulah kita rencana mau lakukan pemindahan pusat pemerintahan. Supaya apa? Ada keseimbangan pembangunan antara hulu dan hilir. Iya. Dan juga sekaligus untuk menata kota yang sudah jenuh di seberang hulu ini supaya menjadi ada keseimbangan. Nah, ini begitu Pak Ramli sudah selesai tahun 98, dilanjutkan oleh Pak Rosyan Arsyad, saya masuk sebagai tim juga, kita sudah selesai melaksanakan master plan. Jadi perencanaan pembangunan di Jakabaring sudah selesai pada waktu itu. Jadi sudah kita letakkan dulu, kita bagi zona-zona itu dengan rencana detail sudah. Jadi di mana perkantoran, di mana industri, di mana perumahan, di mana pasos, mana pasum, di mana pusat-pusat olahraga, itu sudah selesai. Dan kita tidak tanggung-tanggung waktu itu, kita mengambil konsultan dari ITB, Atelier 6. Sangat mahal kita waktu itu bayar, tahun 98 sampai kita butuh sampai 3 miliar untuk membiayai itu. Tapi kita sayangkan sudah ada pemilihan gubernur, ada gubernurnya Pak Syarif Usman, ada Pak Alek, Pak Armandiro. Mereka 3 gubernur saya lihat tidak melirik untuk melanjutkan pembangunan yang sudah dirintis oleh Pak Hasan Basri ini. Apa yang terjadi sekarang ini? Kita rasakan kemacetan di kota Palembang sangat luar biasa. Jadi kayak sudah mewarisi kemacetan Jakarta, tapi tidak mewarisi kemajuan kota Jakarta. Kota Jakarta ini gitu kita, ya. Kalau Masalahnya aja ya. Sekali-sekali dua-duanya harus diwarisi mestinya. Masalahnya dibawa, tapi kemajuannya nggak dibawa gitu kan ya. Iya. Oke, artinya kan itu bukan hanya di perkotaan nih Pak. Kalau Bapak melihat sih, kalau dari segi provinsi kesenjangan, apalagi kabupaten nih Pak. Iya. Apalagi kabupaten-kabupaten, bagaimana nih pembangunan infrastrukturnya nih Bapak lihat nih? Kalau kita bicara masalah infrastruktur, sebetulnya kita sangat sedih lah. Kita lihat aja tentang misalnya dalam kaitan dengan infrastruktur kesehatan, rumah sakit, penyediaan dokter. Saya meyakini bahwa dokter-dokter yang dibutuhkan di dalam kabupaten kota itu yang ada di rumah sakit yang tipe B yang di kabupaten kota itu, perlu kita pertanyakan, mereka sudah punya UGD nggak sih? Punya dokter-dokter bedah, dokter kandungan, dokter anak, yang itu minimal harus ada. Sehingga apa yang terjadi sekarang ini, rumah sakit Ushin itu menjadi penuh, bludak, karena semua orang kabupaten berobat ke Palembang. Karena apa? Adanya kesenjangan infrastruktur yang ada di kabupaten kota. Baru jadi, kesehatan itu Pak ya? Ya, mestinya ini juga harus ada partisipasi swasta untuk dapat bantuan. Sehingga itu bicara masalah infrastruktur kesehatan. Kalau kita bicara masalah infrastruktur itu olahraga, kita tidak punya pernah mimpi punya pemain bola kaki bertaraf nasional, pembulu tangkis nasional. Kenapa? Di kabupaten kota kita ada nggak pemerintah menyiapkan lapangan bola untuk anak-anak kita? Lapangan badminton nggak ada. Jadi tidak aneh bahwa Sumsel ini tidak pernah ada atlet yang berkelas nasional internasional yang ikut di kancah nasional. Karena apa? Memang fasilitas mereka nggak ada, nggak ada. Mungkin nggak usah jauh-jauh saya. Kabupaten yang tempat saya tinggal mungkin hanya 1 jam dari kota Palembang. Saya tidak melihat ada lapangan bola yang representatif yang bagus, yang untuk anak-anak bermain bola. Sehingga kita tidak punya kader untuk di situ karena fasilitasnya nggak ada. Banyak sekali fasilitas yang tidak ada keseimbangan fasilitas ini. Nah, sehingga mestinya dalam membangun infrastruktur ini adalah duduk gubernur sama para bupati. Iya. Jadi gubernur itu bukan hanya kepala pemerintahan, juga sebagai kepala wakil pemerintah pusat. Jadi apa yang mereka harus bangun, harus duduk bersama. Itu. Betul, oke. Jadi apa ya Pak ya, tidak tersentralisasi pembangunan ya, itu gitu ya, desentralisasi. Jadi justru tersentralisasi. Jadi kalau rumah sakit mungkin tipe A di Palembang ini sudah banyak sekali. Tapi di daerah pembunuhan dokter-dokter yang wajib ada aja mungkin belum ada. Mungkin tidak semua kabupaten kota punya rumah sakit. Setuju sih Pak. Yang dengan fasilitas dokter yang spesial bedah. Belum lagi kita bicara masalah puskesmas, posyandu. Nah, bagaimana dengan persiapan pemerintah pusat untuk mengentaskan stunting? Kalau puskesmasnya atau puskesmas, kita bicara rumah sakit aja lagi belum ada. Jadi
Ibu-ibu mau memeriksakan kandungannya, puskesmasnya yang paling tidak puskesmas ada dokter spesialis kandungan atau kebidanan yang harus ada di rumah sakit. Itu minimal itu. PR besar itu adalah pemerataan Pak ya, khususnya untuk infrastruktur. Kalau kita ke ekonomi nih Pak ya, problematika dari sektor ekonomi. Kita tahu dulu bahwa ada kawasan ekonomi khusus gitu ya, Tanjung Api-Api, kemudian statusnya dicabut oleh pemerintah pusat dengan berbagai macam alasan-alasan yang mungkin Bapak nanti bisa sharing. Dan ini baru lagi ada kawasan ekonomi khusus Tanjung Carat berpindah gitu. Pindah-pindah aja nih Pak. Gimana? Apakah memang seperti kata Bapak tadi sesuai dengan pemerintah daerah? Tapi kan ini ya nasional ya Pak isunya. Jadi sebetulnya rencana pembangunan pelabuhan Tanjung Api-Api itu sebetulnya sudah dirintis oleh Pak Hasan Basri juga sebetulnya tahun 98. Tapaknya adalah di Tanjung Api-Api. Nah ini sebetulnya sudah dijadikan oleh pemerintah itu sebagai PSN, proyek strategis nasional. Artinya apa? Ini proyek yang betul dikawal oleh pemerintah pusat. Nah di Sumsel ada satu yang namanya Tanjung Api-Api. Nah kebetulan saya dengan Pak Gup itu adalah sebagai tim ahli di kawasan di proyek PSN di Kemenku Perekonomian. Jadi kita sudah mengawal PSN untuk KEK Tanjung Api-Api ini sudah 10 tahun. Gagal dia. Karena apa? Persoalan tanahnya, status hutannya. Semula dia status hutan. Kemudian dari status hutan itu sudah dirubah menjadi kawasan budidaya, jadi kawasan APL. Bahkan kita sedih loh, sampai ada korban gubernur dan DPR pada waktu itu. Karena apa? Karena bukan korupsinya, karena semangat mereka untuk menjadikan Tanjung Api-Api terwujud. Sehingga sampai hari ini. Ini perlu kita lakukan pembangunan Tanjung Api-Api ini. Kalau tidak bom baru itu sebetulnya sebentar lagi sudah stagnan. Sehingga apabila kita tidak lakukan dengan pembangunan pelabuhan baru ini, yaitu pelabuhan laut, yaitu Tanjung Api-Api, sehingga kita akan nanti terjadi stagnan untuk import dan import. Sehingga akan antri pengiriman barang, penurunan barang di pelabuhan itu akan berminggu-minggu, bukan berbulan-bulan. Dan ini tidak bagus. Padahal sebetulnya kalau Tanjung Api-Api itu selesai, dia menjadi pelabuhan samudera, pelabuhan laut, sehingga Jambi Bengkulu bisa kita tarik untuk menjadi pelabuhan bantuan mereka untuk melewati Sumatera Selatan. Karena sesungguhnya Sumatera Selatan ini sebetulnya provinsi yang sangat strategis letaknya. Hampir semua provinsi yang ada di Pulau Sumatera ini, kalau mau ke Jakarta, dia lewat Sumsel pasti. Bahkan dari zaman Belanda pun sudah Sumsel ini jadi tempat pusat perdagangan Sumatera, perdagangan rempah-rempah ada di Sumatera Selatan ini. Tapi kok itu malah hilang malah. Karena apa? Fasilitas pelabuhan kita belum memadai. Karena sebetulnya Sumsel ini masuk sebagai terletak di segitiga emas Pulau Sumatera. Coba kita bayangkan, dari sini untuk ke Singapura aja cuma 1 jam. Secara geopolitik pun sangat luar biasa. Kemudian dari sini juga ke ibu kota hanya 50 menit ya Pak? 55 menit. Untuk jalan darat hanya 5 jam. Jadi posisi yang secara geopolitik, secara geografi, secara topografi, kita ada punya sungai yang panjangnya Sungai Musi itu 750 km. Belum lagi sungai-sungai kecilnya. Tetapi itu tidak menjadikan sesuatu pengungkit untuk menjadi orang datang, untuk menjadikan ini menjadi tujuan tempat kegiatan pusat ekonomi. Baik, menarik ini Pak. Dengan banyaknya tadi ya kekayaan alam, sumber daya alam juga di Provinsi Sumatera Selatan. Angka kemiskinan di Sumatera Selatan masih tinggi, tapi kita bahasnya nanti, kita harus break dulu. Pemirsa, Anda dapat bergabung bersama kami di line telepon di 0711311454. Tetaplah bersama kami. Kami menyadari perjuangan kami tak lagi mengangkat senjata. Daratnya turun, gitu ya. Melainkan tentang bagaimana meneruskan cita-cita bangsa, menciptakan generasi cerdas yang bermartabat. Kami yakin semua bisa dicapai. Berinovasi menjadi solusi, karena masa depan bangsa ini diciptakan oleh apa yang dikerjakan hari ini, bukan esok hari.
Kami sadar tak perlu menjadi yang hebat untuk membangun negeri ini, melainkan fokus mengembangkan kreativitas akan lebih berarti bagi yang menikmati. Terkadang, realita tidak semudah yang dibayangkan. Kami tak pernah menyerah pada apa yang dihadapi. Setelah ini, apakah ada pengolahan lebih lanjut lagi dari Bukan sebatas informasi, tapi tentang bagaimana mengabarkan kebenaran hari ini untuk perubahan di masa depan. Sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, namun juga tanggung jawab kita semua. Demikian kondisi terkini kami laporkan. Siapapun dan dari manapun kami Tetap pemuda Indonesia. Bukti kebersamaan dan kegembiraan yang mengakar dalam budaya lokal, menampilkan hiburan penuh canda. Apa kondongan? Aku tadi habis bermotor jauh 100 km. Wow, Halil. Kamu motor 100 km. Disertai gesahan khas yang mengandung tawa. Kau buang-buang tadi. Kamu yang kau buang tadi. Maju lagi. Lalu yang tadi yang bibi. Lenggang Palembang, setiap hari Minggu pukul 17 waktu Indonesia Barat di TVRI Sumatera Selatan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Suara Sriwijaya. Sore hari ini kita masih membahas tentang pemimpin Sumsel masa depan bersama dengan Ketua IMA Sumsel Bapak M. Nur Marzuki. Anda dapat bergabung bersama kami di line telepon di 0711311454 atau kirimkan pesan singkat Anda ke nomor yang tertera di layar kaca Anda melalui pesan WhatsApp. Oke, tadi lanjut Pak ya, kita ngomongin kemiskinan dengan banyaknya potensi di Sumatera Selatan. Kita tahu pertambangannya luar biasa, perkebunannya juga luar biasa, Sumatera Selatan letaknya dan sangat strategis sekali gitu. Tapi angka kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan ini masih lebih tinggi dari angka nasional. Ini kenapa ini Pak? Jadi betul, kalau saya merasa terpukul lah. Begitu Pak Gubernur baru menjabat 2 minggu, ada kata-kata Pak Gubernur pada waktu pelantikan saya, dia melihat banyak angka-angka anomali yang terjadi di Sumatera Selatan, diantaranya kemiskinan. Jadi kemiskinan di Sumsel ini di atas angka nasional. Kalau nasional 1 digit, Sumsel ini 2 digit. Nah, kalau kita petakan potensi sumber daya alam di Sumsel ini, saya bilang sangat kaya. Iya. Semua baik yang ada di atas permukaan tanah maupun danau itu mungkin di provinsi lain belum tentu ada. Kita punya ada semua. Semua komoditi bisa ditanam di Sumatera Selatan ini, Pak. Tetapi dalam prakteknya kemiskinan itu menggeladuti di Sumatera Selatan ini. Ini menunjukkan adanya salah tata kelola dalam sumber daya alam. Artinya harus dilakukan penataan kembali. Terutama pemimpin masa depan harus menyikapi ini. Sebagai gambaran bahwa di Sumatera Selatan, kita lihat potensi Kang, di Sumatera Selatan ada kebun luasnya, kebun sawit itu ada sekitar 600 pengusaha. Oke, 600. Pengusahanya. Kita bicara masalah luasnya itu ada 1,1 juta hektar. Itu hasil panen per 1 tahun itu, uang yang beredar dalam kebun itu 200 triliun 1 tahun. Kemiskinan terjadi di kantong-kantong cetak uang ini. Ini sangat anomali ini. Betul. Oh ya. Kemudian kita bicara masalah batu bara. Batu bara di Sumsel ini, cadangan batu bara Sumsel ini ada 8 miliar ton. 33% dari cadangan nasional ada di Sumsel. Di Lahat itu ada 34 perusahaan dengan luas areal tambangnya itu sekitar 35.000 hektar. Ini sangat luar biasa.
Tetapi ini tidak menjadikan untuk kepentingan kebutuhan hajat masyarakat ya, masyarakat lokal ya. Yang terjadi masyarakat adalah menerima beban rusaknya lingkungan. Ya. Nah ini bagaimana kepala daerah menyikapi persoalan yang terjadi di daerah mereka ini. Itu baru bicara masalah batu bara, batu sawit, belum lagi Pertamina, belum lagi Pusri. Ya. Bahkan Karet, kalau kita bicara masalah HTI, jadi luas hutan di Sumsel ini 3,6 juta hektar. 1,4 juta itu dipegang oleh 2 pengusaha untuk HTI. Sehingga saya pastikan bahwa HTI di Sumsel ini sebagai bahan untuk pulp and paper, pabrik kertas, itu terbesar di dunia. Wow. Dulu hanya dengan luasan 400.000 tahun 98 diberikan oleh Pak Harto, itu sudah pabrik pulp and paper, PT TEL, itu terbesar di Asia. Sekarang pulp and paper ini zaman Bu Megawati diberikan lagi 1 juta. Jadi hutan 3,6 juta, 1,4 hampir 40% dikelola oleh 2 perusahaan. Itu saya tidak tahu bagaimana pengelolaannya, bagaimana kepeduliannya. Padahal diberikan pengelolaan hutan kepada swasta itu adalah tujuan pertama untuk melakukan reboisasi dapat mengatasi kebanjiran. Membuat pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah itu. Mengangkat derajat kehidupan orang di sekitar dengan mengajak mereka sebagai plasma, sebagai pekerja. Tapi pengangguran, kemiskinan terjadi di kantong-kantong itu. Oke, iya. Ini saya sedih melihat pemimpin Sumsel yang selama ini mengendalikan Sumatera Selatan. Harus mereka tahu ini. Iya. Jadi mereka harus juga tahu tentang, harus mendidik orang Sumsel ini tahu tentang pengetahuan berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam. Kayak apa. Jadi kalau kita lihat ada perusahaan-perusahaan yang begitu besar, mereka sedikit tidak ada peduli kepada pendidikan. Jadi seolah pendidikan itu hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemerintah pusat, pemerintah daerah. Mestinya mereka harus ambil bagian. Kita lihat Pertamina yang kantornya luar biasa. Dia hanya punya sekolah di level SMA. Artinya apa? Makna itu yang kita bisa baca. Dia hanya mempersiapkan tenaga untuk menjadi satpam di situ, paling hebat sebagai tenaga administrasi. Dia tidak ingin punya orang Sumsel yang bisa memimpin estafet di Pertamina. Kenapa? Bagaimana dia memimpin orang dia menyekolah cuma SMA? Nah ini sesuatu yang sebetulnya harus kita kritisi bersama. Ini akan mendorong, akan membedah ini dan untuk menjadikan sebagai cetak biru, sebagai roadmap ke depan untuk gubernur masa depan. Tolong kawal ini terus Pak. Kita kawal terus. Tolong kawal terus karena ini kan pembentukan sumber daya manusia yang paling utama. Karena berdasarkan data kan kemiskinan juga seiring lurus dengan yang namanya pengangguran. Di tengah seperti kata Bapak tadi pengusaha-pengusaha, perusahaan-perusahaan besar bahkan mendunia ini Pak ya. Pengangguran pun masih sangat-sangat tinggi di Sumsel. Artinya memang para SDM ini kurang bisa ikut berkontribusi nih Pak. Berkualitas. Jadi angka pengangguran di Sumsel ini ada 600.000. Dan bukan pengangguran yang level-level, banyak yang sarjana. Tidak punya kesempatan untuk bekerja kepada perusahaan-perusahaan di dalam wilayah dia sendiri. Jadi sesuatu yang betul kata Pak Gubernur, ini satu angka-angka anomali yang terjadi di Sumatera Selatan. 2 minggu sudah terpetakan oleh beliau. Aduh. Ini ya benar-benar dari Menko Perekonomian sekali ya, ekonominya benar-benar ini ya beliau itu ya. Pak, soal ini juga listrik. Wah, ini juga kan Sumsel ini terkenal dengan lumbung pangan energi juga gitu kan ya. Namun faktanya terdapat kurang lebih 60 desa yang belum menikmati dan mendapatkan aliran listrik dan jumlah kepala keluarganya mencapai 8.000 kakak. Ya. Jadi memang betul Pak. Jadi Sumsel ini dinyatakan sebagai lumbung energi. Udah 20 tahun yang lalu dikatakan sumber energi. Tetapi saya nggak tahu nggak sih kepala daerah yang ada di Sumsel ini ada 60 desa, terutama yang di pesisir, yang waktu itu sekitar 60 desa itu kalau kita lihat kakaknya itu adalah sekitar 8.000 kepala keluarga. Yang hingga kini, ini bulan depan kita sudah memperingati 79 tahun Indonesia merdeka. Mereka belum merdeka dengan listrik. Mereka diam, tidak komplain.
Coba kita bandingkan waktu itu Sumsel mati listrik 2 jam, 2 hari ya, 2 hari mati Iya Sumsel. Pak, bayangkan itu udah protes Itu aja viralnya tuh. sudah sampai ke Amerika loh. Betul. Mereka 75 tahun Baik. nggak pakai listrik, mereka diam. Saya kebetulan pernah menjadi staf khususnya di PLN. Saya sampaikan kepada mereka terjadi masalah ini. Apa jawab mereka? Pak Nur katanya, jaringannya terlalu mahal untuk menjangkau mereka yang ada pesisir. Lu nunggu jaringan murah, saya bilang apa kita perlu dijajah lagi ini? Nah, sebetulnya ada jalan keluar, kan ada bisa mungkin pakai diesel Ya. atau pakai itu tenaga surya, bisa dilakukan. Nah ini mestinya Bupati, Gubernur ini harus diperjuangkan, diperjuangkan. Kita mereka diam, masa mereka 75 tahun ini merdeka masih pakai lampu teplok. Jangan-jangan mereka tidak dapat menikmati siaran televisi yang terjadi di dunia ini. Nah ini sesuatu yang betul kata Pak Gub, ini angka-angka yang sangat ironi yang terjadi di Sumatera Selatan. Terkait itu ya listrik, waduh ini juga PR-nya. Kemacetan juga ini Pak, kemacetan yang terjadi kalau kata tadi Bapak udah bahas sih bahwa memang kemajuan di ibu kota itu dibawa kemacetan, tetapi kemajuannya nggak nyampe tuh di Sumsel gitu Pak ya. Sekarang ini kalau tadi ngomongin kemiskinan beriringan juga dengan pengangguran, kemudian juga tingkat hunian nih, rumah susun dan kawasan kumuh di Provinsi Sumatera Selatan ini juga seharusnya menjadi perhatian sih Pak ya, terutama daerah-daerah padat penduduk nih. Namun gimana nih Pak dari pemerintah daerah? Untuk menjadikan Palembang misalnya kota metropolitan, satu pengangguran harus hilang. Pasti. Kemiskinan itu harus hilang, kemacetan harus tidak ada. Jadi sejalan dengan pertumbuhan manusia, tentu kebutuhan lahan, transportasi semakin luas. Jadi kalau kita bicara masalah idealnya satu kota, jadi kota yang ideal itu adalah dari luas tanah 100%, itu 40-45% itu adalah untuk infrastruktur. Tapi di Sumpel kebalik, 90% untuk infrastruktur. Untuk pemanfaatan itu infrastrukturnya 10%. Nah, Pak Ramli sudah berpikir jauh. Jadi 30 tahun yang lalu Pak Ramli sudah berpikir, sudah dia bayangkan kemacetan yang terjadi saat ini. Makanya dia akan lakukan pemindahan pusat ibu kota, pusat pemerintahan. Jadi kalau seandainya ada pemindahan pusat pemerintahan ke Seberang Ulu, paling tidak ada pengurangan 30-35% lalu lintas yang ada di sini ini bisa beralih ke seberang. Nah ini tidak terjadi ini. Sehingga kita harapkan bahwa mungkin kita harap kepada Pak Gubernur yang sekarang menjabat masa waktu 6 bulan, hendaknya dikeluarkanlah suatu perda untuk siapapun gubernur nanti harus tetap melanjutkan dua aspek, yaitu pemindahan pusat pemerintahan maupun lanjutan pembangunan Tanjung Api-Api. Tanjung Api-Api. Aku dikat dengan suatu kita terima perda. telepon dulu Pak, ini ada pemirsa yang akan bergabung. Halo, selamat petang. Halo. Dengan siapa di mana Pak? Ini Pak Sairi di Muara Cawang, Lahat. Di Lahat. Pak Hairi. Di Muara Cawang. Oke. Lahat. Silakan Pak Hairi. Ya. Ya. Ini kami ingin menanggapi saja tentang obrolan Ibu dengan Bapak itu tentang Sumatera Selatan. Jadi kami berharap ke depan dari Presiden, Gubernur, Bupati, dan Kepala Desa harus satu sinergi membangun Indonesia. Jangan seperti yang selama ini. Listrik masih banyak yang belum ada di Sumatera Selatan. Kemiskinan, apalagi di desa kami, itu masih merajalela Pak. Ya. Pendidikan pun masih sangat rendah. Gurunya banyak honor, nggak ada PNS, cuma 1-2 PNS. Oke. Nah, jadi harapan kami ke depan dari Presiden, Gubernur, Bupati, dan Kepala Desa harus dibenahi sistemnya pemerintahan Republik Indonesia ini kalau ingin maju seperti negara luar. Oke. Ya. Baik, terima kasih Pak. Ya, itu aja. Terima kasih Pak. Jangan ada lagi kemiskinan dan kebutuhan di Sumatera Selatan. Ya. Terima kasih Pak Heri dari Lahat. Pak Nur, ini suara hati masyarakat Lahat ya Pak ya. Gimana Pak, boleh Pak ditanggapin sedikit? Ya, jadi setuju saya sinergi pemerintah pusat, provinsi, kabupaten kota. Kemudian tata kelolaan pemerintahan yang lebih baik lagi, pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik lagi. Karena sangat ironi loh. Jadi cadangan batu bara di Indonesia ini 30% itu ada di Sumsel. Wow. Sumsel itu di mana? 2 kabupaten, Lahat dan Muara Enim. Sementara Lahat tadi katanya tadi
Itulah yang terjadi. Banyak guru honorer, pendidikan rendah, kesehatan rendah. Jadi kita sudah saatnya bahwa mendorong, mewajibkan investor itu bertanggung jawab di bidang pendidikan. Pendidikan. Sejauh ini kecil Pak ya emangnya Pak? Saya tidak melihat bahwa bantuan-bantuan yang besar, mestinya bukan hanya sifatnya hanya bantuan-bantuan anggaran, tapi hendaknya mereka juga ikut membangun lokal sekolah, bahkan membangun sekolah, penambahan sekolah, kemudian memberikan beasiswa untuk S1, Real S2, banget gitu ya S3, Pak ya. Kita itu. terima telepon lagi. Halo, selamat sore. Halo. Halo, selamat sore. Iya, dengan Ibu siapa di mana? Saya Bu Ruli, Mbak. Ya. Bu Ruli di Palembang, silakan Bu Ruli. Ya, kasih ya Pak ya. Selamat sore Pak Nur. Selamat sore. Saya ingin menyampaikan sedikit Pak. Tolong Pak ya, kita selaku rakyat Indonesia, kita ini semua punya agama. Jadi agama itu diutamakan. Kalau kita beriman, bertakwa, beradab, berakhlak, berilmu, jujur, insya Allah negara kita maju Pak. Tapi kalau negara kita hanya didasarkan dengan kehidupan untuk kehidupan mewah-mewah sendiri, ini semua sektor jadi hancur semua Pak. Orang luar dikasih masuk, tapi orang kita sendiri jadi office boy. Karena tidak mau sekolah, narkoba, mereka jadi pemimpin narkoba. Nah, secara tidak langsung rakyat kita jadi begini. Padahal kita ini seperti kata lagu, kolam susu kita ini Pak. Negara kaya tapi kita tidak bisa mengelola. Seperti kayak tikus mati di atas beras Pak. Jadi tolonglah Pak, cari pemimpin itu memang benar-benar dia berilmu, berakhlak, beriman, diseleksi yang benar, jangan ada kedekatan, tidak punya ilmu diangkat, karena ada kedekatan. Nah, jadi hancur Pak, tolong Pak, arahkan yang sebaik-baiknya agar kita bisa menikmati hasil kekayaan kita di negara kita. Kenapa orang mengincar Indonesia? Indonesia kaya raya Pak, tapi miskin hati Pak. Baik. Itu aja Pak. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam Bu Ruli. Wah ini sepertinya suara masyarakat Sumatera Selatan keluar semua nih karena ada Pak Nur di sini ya. Saya kira ya memang fakta yang dikatakan Ibu tadi memang. Jadi sebetulnya memang kita butuh sekali bahwa kita ini sudah kaya, sudah luar biasa. Harusnya memang kita harus menyiapkan SDM yang profesional, yang punya integritas, yang punya keseimbangan tentang pengetahuan umum dan pengetahuan agama, supaya mengelola alam ini yang bisa kita akan titipkan kepada anak cucu kita nantinya. Tidak kita habiskan saat ini, tapi adanya kesinambungan sustainable untuk kelanjutan pengelolaan lebih lanjut. Jadi jangan mumpung saya menjabat akhir ini mau saya habiskan ini. Saya kira itu yang tapi ini di luar dari ini ya, tapi memang Bapak melihat seperti itu kan sebagai imam gitu ya Pak ya. Apakah memang sejauh ini pemimpin itu melihat ya mumpung lagi menjabat aja, tidak memikirkan keberlanjutan, sustainability untuk itu? Ya fakta udah terjawab kan. Wilayah kita kaya raya, pengangguran, kemiskinan, orang belum punya listrik. Itu kan bagian tanggung jawab daripada pejabat semua yang harus melakukan semua ini. Oke, baik. Nah, saya lompat ke pendidikan nih Pak kalau kayak gitu, karena Bapak dari tadi kita udah bahas SDM juga, masalah rendahnya alokasi anggaran. Kalau Bapak melihat sendiri sih gimana nih Pak untuk pemerintah daerah khususnya? Karena kan kalau kita ngomongin anggaran dari pemerintah pusat lumayan Pak ya, maksudnya banyak, dan BOS kan juga dari pemerintah pusat, dari APBN gitu. Kalau dari APBD sendiri Bapak melihat gimana nih? Sebetulnya pemerintah pusat bagus sebenarnya udah punya kebijakan bahwa anggaran APBN atau APBD itu ada 30% itu untuk pendidikan. Itu saya lihat hanya konsep. Pelaksanaannya ini saya kira belum dilaksanakan. Dan juga sebetulnya dengan banyaknya investor yang ada di Sumatera Selatan ini, jadi pendidikan itu tidak, sekali lagi, tidak menjadi hanya tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tapi kita mengajak kepada investor yang mengambil hasil alam kita yang sangat luar biasa, ini harus bertanggung jawab juga terhadap bidang pendidikan kita. Karena kita sedih loh, yang ada terjadi itu adalah sekolah-sekolah itu bukan sekolah pemerintah yang menjadi unggulan, tapi adalah sekolah swasta. Nah, unggulnya sekolah swasta itu bukan karena yayasan, bukan sekolahnya yang bikin unggul, bukan hebatnya, bukan. Karena orang tua yang berani jual sawah, jual kekayaannya untuk menyekolahkan anaknya di sekolah yang unggul itu. Jadi sesungguhnya justru pendidikan yang berhasil itu, sekolah unggulan itu bukan karena punya yayasan,
Tapi karena orang tua yang mau menyekolahkan, yang sanggup membayar biaya mahal, sekolah itu menjadi bagus. Jadi kalah dengan yang punya pemerintah. Jadi kalah dengan ibu-ibu rumah tangga yang menyekolahkan anaknya di sekolah unggulan, dia mengalokasikan uang sekolah yang cukup besar, dia berbayar, anaknya bagus, dan mereka tidak mau di swasta. Nah, mestinya swasta ini di pemerintahan mesti lebih kuat. Betul. Karena dia ada APBN, ada APBD. Nah, ini jadi tata kelola pendidikan, infrastruktur, haruslah bergandeng tangan antara pemerintah daerah, pemerintah pusat maupun kalangan swasta. Stakeholder terkait Pak ya. Kita harus break lagi nih Pak. Semakin menarik sih perbincangan kita ini. Seru sekali memang kalau kita mencari pemimpin yang terbaik untuk masa depan di Sumatera Selatan. Ini Anda dapat bergabung lagi di 0711311444. Tetapi setelah jeda iklan berikut ini tetaplah bersama kami. Kita berpantun kejengamba karang ngejeng layangan, layangan nyampak pucuk nampan. Penonton, Bapak Ibu sekalian, Pacai, ketemu lagi dengan Cek Ridwan. Pergi ke pasar nak beli gula, baliknya mampir ke Kalidoni. Jangan kamu ngaku wong kita galo kalau belum nonton acara yang siko ini. Ajak kawan-kawan. Pacar. Assalamualaikum kami ucapkan. Ya. Ya. Pantun yang bersahut-sahut cuma ado di Gayung Bersambut. Setiap hari Jumat pukul 20 waktu Indonesia Barat di TVRI Sumatera Selatan. Taman Nasional Waikambas, kawasan konservasi dengan luas sekitar 125.000 hektar, kaya akan satwa liar dan menjadi habitat gajah Sumatera, Elepas maximus sumatranus. Keberadaan kawasan konservasi Waikambas sangat penting untuk melindungi satwa gajah yang masuk kategori appendix ini. Dan inilah lokasi tempat keseharianku sebagai seorang mahout. Interaksiku bersama hewan besar ini membangun keterikatan emosi layaknya orang tua dan anak. Gajah merupakan hewan sosial yang cerdas dan memiliki ingatan yang kuat. Hewan besar berbelalai panjang ini sangat peka dan berkomunikasi melalui sentuhan, penciuman, juga suara. Konflik gajah dengan manusia, penyusutan hutan habitat alami gajah, dan perdagangan gading ilegal menyebabkan gajah diambang kepunahan. Satu pesanku, hidup berdampingan dengan gajah, cegah kepunahan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Suara Sriwijaya. Masih kita membahas tentang bagaimana sih kita untuk bisa punya pemimpin Sumatera Selatan di masa depan yang lebih baik bersama dengan Ketua IMA periode 2024-2029 ada Pak M. Nur Marzuki. Anda dapat bergabung di line telepon di 0711311454 atau pesan singkat silakan kirimkan di nomor telepon yang tertera di layar kaca Anda. Oke. Dari tadi kita ngomongnya pasti saling bersinergi gitu ya Pak, antara kemiskinan, pengangguran. Tentu ini akan juga ada kaitannya dengan kerusakan lingkungan gini Pak ya, terkait dengan kawasan perkotaan yang kumuh seperti yang kata Bapak tadi katakan, di tengah gedung-gedung yang megah gitu ya. Ternyata di balik itu ada kawasan-kawasan kumuh khususnya di perkotaan. Gimana di komentar Pak Nur nih Pak? Jadi kalau berkaitan dengan kerusakan lingkungan, mungkin Sumselnya ada dua hal yang hilang sudah. Kalau dia musim kemarau, panasnya luar biasa. Iya, bedengkang Pak istilahnya. Bedengkang.
Kalau dia musim banjir, banjirnya sampai ke atap rumah. Iya. Ini akibat apa? Akibat pengelolaan lingkungan yang salah. Nah, pemerintah sudah sangat tegas terhadap pengelolaan tentang kawasan hutan. Jadi orang yang sudah ditangkap untuk karena membakar hutan sudah cukup banyak. Yang didenda cukup banyak, sudah dihukum cukup banyak, tapi tetap hutan tetap terbakar dia. Apalagi di lahan gambut. Nah, berkaitan dengan lahan gambut. Jadi lahan gambut di Indonesia ini ada hampir 20 juta hektar. Sebetulnya gambut ini sebetulnya kalau kita manfaatkan, ini bisa menstabilkan alam ini, lingkungan ini, dan lebih bagus daripada lahan biasa, lahan gambut ini. Karena dia ada penyerapan air. Tetapi di Sumsel ini justru gambut ini menjadi bencana. Jadi dia kering, kebakar, menjadikan penumpukan asap. Nah, sebetulnya lahan gambut ini mesti di moratorium di Sumsel ini. Karena di Sumsel ini ada hampir 1 juta lahan gambut. Lahan gambut ini terjadi karena pembusukan daripada pohon-pohon atau hewani yang busuk, menumpuk dia menjadikan genangan air yang cukup bagus. Ini untuk cadangan air cukup bagus gambut ini. Dia bisa ditanami komoditi tahunan dia, kacang, ubi-ubian bisa. Tetapi kenapa pada waktu kemarau dia terbakar? Karena kita tidak menjaganya. Jadi mestinya ini menjadi sumber karbon, jadi oksigen yang bagus untuk lingkungan. Jadi gambut ini supaya tidak terbakar, mestinya dibikin kanal dia. Jadi cadangan air itu tetap. Jadi walaupun dia kemarau, dia bisa memberikan kontribusi untuk kestabilan lingkungan. Tapi ini tidak. Dia malah gambut ini dibakar. Nah, ini dalam kaitan dengan pengelolaan gambut yang ada di Sumatera. Jadi ada 1 juta hektar gambut ini sebetulnya bisa dijadikan lahan yang produktif dan juga untuk sedikit menahan hawa panas pada waktu kemarau. Karena ini punya cadangan air sampai 30% dia. Okay. Jadi dibikin kanal yang bagus sehingga dia walaupun kemarau dia tetap nyimpan air di situ. Ada sekitar berarti ada 10% gambut di Indonesia ada di Sumsel. Kemudian masalah kekumuhan lingkungan. Jadi kalau kita bicara masalah kumuh lingkungan berkaitan dengan perumahan. Jadi untuk backlog Indonesia itu ada 10 juta penduduk Indonesia yang belum punya rumah. Yang kebetulan di Sumsel ini ada 1 juta. Hampir 1.950.000 sekian yang tidak punya rumah. Tetapi di depan mata kita ada satu kawasan kumuh yang sesungguhnya bisa kita tata. Kita tata seperti dalam yang ada di Ilir Barat. Itu ada Promnas. Luasnya itu hampir 13 hektar. 13 hektar itu ada, saya lihat bangunan, saya sudah datang, teman-teman BPN. Itu luas unit gedungnya itu ada 129 unit gedung. Hanya 4 lantai. Jadi dengan luas tanah yang 13 hektar itu hanya mampu menampung 12.000 orang dengan 4 lantai. Nah, dan juga kumuh dia. Dan sudah saatnya melakukan peremajaan. Jadi kalau seandainya ini diremajakan, kemudian dibangun 25 lantai, paling karena gedung tertinggi di Sumsel ini ada 25 lantai. 25. Hotel Zuri. Jadi kalau seandainya 25 lantai dibangun, bukan 12.000 yang bisa menampung, saya totalnya hampir sekitar 80.000. Wow, banyak. Berarti dengan hanya menata Promnas yang ada di situ, persoalan backlog Sumsel, kekurangan rumah 90.000 itu sudah terjawab 80%. Hanya satu lokasi yang kita tata. Kotanya bagus, kotanya maju, yang tadinya standar Promnas bisa kita menjadikan standar menjadi apartemen, bisa kita kerjasama. Karena apa? Bisa kita gadung, bisa bayangkan ada 129 gedung dengan ketinggian 25 lantai, itu bisa menjadi kota metropolitan. Jadi bisa dibangun mall, bisa office tower, bisa dibangun pusat itu mall, jadi pasos-pasum. Karena tanahnya juga bisa. Karena untuk mencari tanah yang 13 hektar di kota Palembang itu nggak gampang, tapi itu ada. Nah ini mestinya pemerintah provinsi atau kota mengintervensi terhadap Promnas ini, ambil alih dia kalau nggak mau lakukan ini, jangan sampai menjadi kumuh seperti ini. Jadi backlog itu sebetulnya tanpa biaya pun bisa kita lakukan apa? Dengan saya hitung dengan 179 unit tower kali setiap lantai itu ada 24 itu unit, kasih 25 lantai, itu bisa menghasilkan 80.000 unit
itu apartemen. Mari gandenglah segala pihak swasta itu Pak ya. Bapak juga kan pernah mendampingi juga Pak ya di kawasan PSX sekarang, dulu Bapak mendampingi juga ya pembangunannya ya. Ya, salah satu konsep yang kita bangun itulah membangun Palembang Square. Jadi itu ada tanah 5 hektar, hanya ada bangunan taman budaya, menghasilkan hasil 1 tahun sewa gedung 13 juta bersama Pak Gub kita bangun. Pak Gub nggak punya, kata Pak Gub tidak punya APBD. Ya kita coba membangun tanpa APBD, yaitu MOU, kerjasama pemerintah swasta, itulah jadilah Palembang Square jadi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Mudah-mudahan bisa jadi ke perumahan juga. Kita harus break dulu lagi nih Pak. Pemirsa, kami mengundang Anda, line telepon boleh di 071131144 nanti di segmen terakhir, tetaplah bersama kami. Kebudayaan agraris yang selaras dengan alam diekspresikan dalam alunan nyanyian yang diiringi petikan gitar tunggal khas Sumatera Selatan. Saksikan kesenian musik tradisional yang tak lekang oleh zaman di program Batang Hari 9. Setiap hari Senin dan Kamis pukul 13 waktu Indonesia Barat. Selasa pukul 10:30 waktu Indonesia Barat. Serta Sabtu dan Minggu pukul 16:30 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI Sumatera Selatan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Suara Sriwijaya sore hari ini. Kita masih mencari pemimpin terbaik untuk Sumatera Selatan dengan mapping-mapping dari IMA bersama dengan Pak M. Nur hari ini. Pak, kita masih ada PR yang sering terjadi adalah terkait konflik lahan. Nah ini PR sekali nih ya, konflik lahan ini berkepanjangan, kemudian juga terkait biasa di pertanian dan juga di perkebunan, bukan hanya di daerah-daerah tapi juga sampai ke perkotaan. Artinya ini ada apa ya, lahan-lahan yang nganggur istilahnya ya Pak ya, sebenarnya bisa dimanfaatkan dengan maksimal nih Pak. Gimana nih Pak? Ya betul, jadi sejalan dengan pertumbuhan pembangunan, kebutuhan tanah semakin meningkat. Sehingga tanah menjadi terbatas, kebutuhan meningkat, konflik terjadi. Secara Indonesia bahwa jumlah sengketa itu hampir 18.000 secara Indonesia. Dengan luas areal sengketa itu hampir 200.000 hektar. Dan kalau tanah itu sengketa selalu idle, tidak dimanfaatkan. Jadi potensi yang hilang karena tanah sengketa ini kalau saya hitung secara nasional,
itu hampir 10 kali APBN. Hampir sampai berapa ribu triliun. Kenapa tanah itu tidak dimanfaatkan? Upaya pemerintah sudah cukup banyak. Sumsel juga cukup banyak. Sumsel mungkin ada 100 kasus yang ada di Sumsel dengan luas areal 25.000 hektar. Pendekatan-pendekatan hukum sudah dilakukan oleh pemerintah. Berbagai kebijakan dilakukan. Ada satuan tugas polisi, satuan tugas kejaksaan, KSP juga dilakukan. Tapi kasus ini semakin hari bukan berkurang, makin bertambah dia. Berarti ada sistem lain, mekanisme lain untuk menyelesaikan kasus ini. Mungkin tidak lagi pendekatan hukum, tapi bagaimana mungkin, karena apa? Terhadap tanah-tanah yang sengketa ini mungkin harus diambil alih dulu oleh pemerintah. Pemerintah provinsi mengambil alih untuk dimanfaatkan. Jadi mereka silakan untuk bersengketa sampai kapanpun juga, tapi sementara tanah ini dimanfaatkan oleh pemerintah. Untuk supaya apa? Supaya untuk pemerintah ini punya wibawa. Masa tanah sengketa pemerintah tidak mampu untuk mengatasinya. Dan ini sebagai wujud kita melaksanakan pasal 6 UPA. Bahwa tanah itulah fungsi sosial. Jadi kalau ada di Sumsel di tanah 25.000 hektar yang sengketa, kita petakan itu, ya kita manfaatkan nanti. Apakah dia perkebunan, ya suruh tanaman semusim untuk penduduk. Kalau di perkotaan ada sengketa, mungkin kita gunakan untuk tempat parkir atau taman kota. Atau kita bikin pusat jajan di situ. Selama tanah itu masih sengketa. Nah, jadi pendekatannya tidak hanya pendekatan hukum, tapi dari land use penggunaan. Jadi penggunaan tanah-tanah sengketa ini sementara diambil oleh pemerintah, sementara. Tapi tentu ini perlu payung hukum. Paling tidak payung hukumnya ada peraturan presiden berlaku secara nasional. Jadi diinstruksikan kepada gubernur se-Indonesia untuk tanah-tanah sengketa ini diambil alih dulu sementara untuk digunakan itu. Dengan tentu penggunaan yang terarah, tercatat dengan baik. Jadi kalau misalnya ada investasi tanah-tanah itu harus dibukukan semua. Begitu selesai sengketanya dikembalikan kepada pemilik. Betul. Dengan catatan-catatan, seandainya ada investasi pembangunan di sana berapa yang sudah diinvestasikan, kemudian berapa keuntungan yang diperoleh dalam ini semua dicatat, ini akan dihitung kepada pihak pemilik tanah. Kenapa? Tanah-tanah sengketa PBB-nya pun juga bisa diambil. Tidak bisa. Jadi kerugian mereka. Tanahnya tidak bisa dimanfaatkan. Padahal banyak sekali gitu Pak ya. Jadi sangat sayang sekali. Jadi pendekatan selama ini harus ada perubahan. Jadi bukan hanya persyaratan hukum. Karena kalau sengketa tanah itu pasti melibatkan mafia. Mafia itu lebih pintar dari pejabat. Kenapa? Dia punya uang, dia punya jaringan, dia punya akses. Ya dia bergeraknya di bawah tanah. Sulit untuk kita detect. Saya kira satu-satu jalannya, jangan kejar orangnya, tapi kita ambil tanahnya. Supaya begitu kita ambil tanahnya, mereka akan muncul, mereka akan menyelesaikan dengan cepat. Oke, baik Pak, saya membacakan WhatsApp yang masuk ini Pak ya, sedikit karena ini di akhir. Selamat sore Pak Muhammad Nur Marzuki. Kami warga Palembang, umumnya Sumatera Selatan berharap infrastruktur lebih ditingkatkan lagi dari 0812 7334 sekian-sekian. Lalu ada lagi, Pak Nur, saya setuju dengan pernyataan Bapak tadi tentang sekolah unggulan. Harusnya sekolah negeri harus ada yang unggulan. Tetapi di Sumsel paling aneh, sekolah unggulan malah dihapus semua menjadi sekolah reguler. Sekolah swasta makin banyak yang unggulan. Apa usaha yang Bapak bisa lakukan dengan pendidikan Sumsel khususnya sekolah negeri dari Ivan Pelaju? Oke. Pak, ini Bapak boleh mengomentari sekaligus kesimpulan kita karena waktu kita sudah mau habis ini Pak. Silakan Pak. Jadi kesimpulan saya bahwa tata kelola pemerintahan harus dijalankan dengan tepat dan benar. Tata kelola sumber daya alam harus dilakukan pengelolaan yang lebih baik. Jadi kita warga Sumsel tidak anti investor, kita menyambut baik, tapi mereka yang punya adab untuk berusaha di Sumatera, untuk juga memikirkan tentang kesejahteraan warga Sumsel. Saya kira itulah menjadi prasyarat siapa yang menjadi gubernur kepala daerah ke depan harus mampu memecahkan persoalan-persoalan. Kita tidak perlu mengundang investor baru, tapi yang ada saja kita tata lebih baik, kita rangkul, kita ajak bersama-sama membangun Sumsel yang lebih baik. Oke, Sumsel yang lebih baik gitu, itu PR paling besar. Pak, ini ada satu lagi karena penting nih Pak ya, sejalan dengan program strategis pemerintah pusat untuk tahun 2024-2029 gitu ya, makan siang atau makanan bergizi. Nah ini kan masuk juga khususnya untuk anak-anak dan pelajar dan tujuannya juga untuk menurunkan angka stunting gitu Pak. Gimana nih Pak untuk implementasinya kira-kira di Provinsi Sumatera Selatan ini baiknya nih Pak? Ya betul, jadi di pemerintah sekarang sudah menetapkan ada makan siang untuk anak-anak SD, SMP, SMA, baik sekolah-sekolah yang non agama
termasuk pesantren. Nah mestinya kalau dia nanti pelaksanaan eksekusi daripada proyek ini bersifat top down dari atas, saya takutnya ini tidak tepat sasaran. Jadi kita mengendaki para bupati yang menjabat saat ini segera melakukan pendataan. Pendataan siapa-siapa yang menjadi target yang akan dapat bantuan ini, baik maupun stunting. Karena apa? Di pusat sudah ada yang namanya Badan Gizi Nasional. Nanti di provinsi, di kabupaten ada UPT, nanti ada dapur-dapur. Jadi satu dapur nanti di situ akan melayani 4.000 orang makan siang. 4.000, jadi satu dapur 4.000 nanti, karena itu kegiatan di kabupaten kota. Sehingga yang dibutuhkan sekarang adalah pemerintah daerah segera membangun database tentang sekolah yang akan menjadi target maupun jumlah pelajar-pelajar, sehingga ini bisa disampaikan kepada pusat, sehingga kita paling siap menyambut program ini, jangan menunggu. Jadi bisa aja bottom up, jadi usulan dari bawah, ini loh dari kebutuhan kami seperti ini, jadi kita paling siap nanti. Karena anggaran 1 tahun untuk makan gratis makan bergizi itu 1 tahun itu hampir 300 triliun loh. Jadi kita segera mungkin, jadi kita jemput bola, jadi bangun database. Jadi kan akses ini bisa di Google di mana, apa yang dilakukan, berapa target, apa yang menjadi sasaran, supaya apa? Supaya program ini fokus, tepat sasaran, tepat arah dan bermanfaat. Sehingga kita menghasilkan jadi anak-anak kita yang sehat, ibu yang mengandung dia mendapat asupan nutrisi yang sehat dengan bantuan pemerintah. Kita menyambut baik program pemerintah ini. Baik. Pak Nur, terima kasih banyak. Mohon terus kawal terus di permintaan dari suara-suara masyarakat di Sumatera Selatan untuk mendapatkan Sumsel bisa mendapatkan pemimpin masa depan yang terbaik gitu ya Pak ya. Kita butuh dukungan dari IMA semuanya. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol bincang-bincang lagi untuk mengelaborasi lagi ide-ide dari IMA gitu ya, agar bisa masyarakat paham dan masyarakat ikut berkontribusi juga. Terima kasih banyak Pak Nur. Terima kasih juga Bapak-bapak, Ibu-ibu yang sudah hadir di TVRI Sumatera Selatan juga. Anda pemirsa juga yang sudah bergabung. Mudah-mudahan kita mendapatkan pemimpin yang terbaik di Provinsi Sumatera Selatan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nadana Syah pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.